Dan di Jawa Barat itu lansianya ada 5 juta. 5 juta lansia, cukup banyak ya. Ya. Gimana nih pembangunan infrastruktur untuk para lansia ini? Lansia itu memang juga mesti diajarkan tadi di sekolah lansia tentang teknologi supaya juga nggak jadi gaptek. Makanya ada juga dibuat sekolah-sekolah lansia. Di Jawa Barat ini ada sekolah lansia. Nah, di sana lansia seperti bisa berkumpul dengan teman-teman, masih diajarkan gitu kan. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jumlah lansia di Indonesia terus meningkat dan di beberapa tahun mendatang akan ada aging population. Nah, untuk mengetahui tentang permasalahan akan hal ini, kali ini Tribun Jabar akan ngobrol dengan Komisi 5 DPRD Jabar dari fraksi Demokrat, yaitu Bapak Roni Hermawan. Halo, selamat siang Bapak Roni. Selamat siang Putri. Bapak gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik. Semoga Putri baik juga ya. Amin, amin. Nah, Pak, ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia nih, Pak. Iya. Nah, oke. Nah, ini pengen tahu nih untuk para Tribuners juga nih, bagaimana sih Komisi 5 melihat kondisi kesejahteraan lansia di Jawa Barat dan bagaimana nih tantangan terbesar yang sedang kita hadapi saat ini? Iya. Memang Komisi 5 itu kan membidangi Kesra ya. Salah satunya adalah kita saat ini sedang fokus menyebarluaskan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 yang isinya tentang lansia itu. Oke. Sebetulnya DPRD itu kan punya tugas, salah satu tugasnya adalah membuat perda. Jadi membuat perda bersama-sama dengan gubernur. Nah, perda yang sudah dibuat ini kan sayang kalau tidak diketahui oleh halayak banyak. Makanya perda yang sudah dibuat ini disosialisasikan ke masyarakat. Jadi anggota DPRD Jawa Barat itu keliling ke dapilnya masing-masing di 27 kota kabupaten seprovinsi Jawa Barat untuk menyebarluaskan perda tentang lansia ini. Saya kebetulan juga kebagian menyebarluaskan perda lansia ini di kota Bekasi dan kota Depok. Oke. Hanya menyebarluaskan perda. Nanti aplikasi pelaksanaan perdanya tetap di gubernur dan jajarannya, dan juga di bupati dan wali kota gitu. Karena DPRD kan bukan eksekutif. Ya. DPRD hanya melakukan monitoring, menyebarluaskan peraturan daerahnya, kemudian memastikan bagaimana peraturan daerah itu bisa berjalan dengan baik gitu. Apalagi Jawa Barat ini jumlah penduduknya 1/5-nya Republik Indonesia. Jadi hampir 50 jutaan ya, dari 250 juta. Dan di Jawa Barat itu lansianya ada 5 juta. 5 juta lansia, cukup banyak ya. Ya. Lansia ini sejak muda berbakti buat bangsa dan negara, mengabdikan dirinya, bekerja, bayar pajak, bayar retribusi, kemudian mendidik generasi-generasi penerus gitu. Jadi wajar kalau lansia itu pada usia tua mendapatkan penghormatan balik dari kita. Penghormatan baik dari sisi kualitas kehidupan, kemudian juga sisi-sisi fasilitas publik, ya kan, infrastruktur dan lain-lain gitu. Ini yang mesti kita perjuangkan ke depan. Oke, berarti ini ada nggak sih Pak regulasi atau kebijakan dari Komisi 5 yang ditujukan khusus untuk melindungi para lansia ini? Ada, yaitu Perda nomor 1 tahun 2023 itu. Oke. Nah, itu payung hukum dari Undang-Undang Lansia, kemudian ada perdanya di Provinsi Jawa Barat. Oke, nah jika kita bicara soal kesejahteraan lansia, kita tuh nggak akan bisa lepas dari akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, transportasi. Nah ini gimana nih pembangunan infrastruktur untuk para lansia ini? Nah itu concern kita. Saya berharap Pak Gubernur beserta juga Bupati Wali Kota se-Jawa Barat yang tadi Putri katakan harus ada tools yang disiapkan untuk memuliakan lansia ini. Kalau dari sisi infrastruktur misalnya gitu kan, di setiap rumah sakit milik pemerintah harus ada
perlakuan khusus kepada lansia. Lansia tidak perlu mengantri misalkan di bidang kesehatan ya. Terus kemudian ada bukan hanya untuk disabilitas ya, kursi roda itu kan kadang-kadang lansia juga pakai kursi roda gitu. Di semua fasilitas publik dimulai dari milik pemerintah dulu deh, harus ada akses stabilitas untuk lansia. Di samping kursi roda mungkin ada liftnya juga gitu kan. Kemudian juga lansia itu diberikan ruang-ruang untuk mengekspresikan diri seperti taman-taman publik yang bisa dipakai lansia untuk senam, ya kan, pagi hari maupun sore hari, bercengkrama dengan sesama lansia, teman-temannya gitu kan, supaya nggak pikun juga, ya kan gitu. Nah ini yang kita dorong ke depan supaya bisa betul-betul diperhatikan. Samping itu juga fasilitas publik, transportasi umum, misalkan kalau di luar negeri itu naik MRT, lansia itu nggak bayar. Naik bus kota dalam kota yang milik pemerintah kota itu lansia nggak bayar, hanya cukup bawa kartu gitu kan. Yang kayak gini ke depannya mesti kita dorong supaya bisa terwujud dengan baik gitu. Nah ini mungkin jadi PR juga ya Pak ya, apalagi lansia juga pasti kan pengen main ke taman, pengen jalan-jalan gitu, nggak cuman stay di rumah aja gitu Pak. Betul, kalau stay di rumah aja kan ntar lama-lama pikun. Nggak ada aktivitas chit-chat sama temennya sesama lansia, bisa senam pagi ya kan, bisa ada jogging tracknya, kemudian juga mungkin bisa dibuat tempat hiburan khusus lansia. Di sana bisa main catur, bisa nonton film, terus ada bisa ngopi-ngopi gitu kan. Nah ruang-ruang seperti ini dibutuhkan oleh lansia yang ada di Jawa Barat. Nah tapi kok dari Bapak sendiri melihat kayak ketersediaan taman di Jawa Barat sendiri udah mumpuni nggak sih Pak untuk para lansia untuk bermain? Masih kurang, iya masih kurang dan perlu ditambah. Terutama taman-taman untuk lansia, bukan hanya lansia ya, kalau taman itu kan menjadi paru-paru kota, bisa dipakai untuk rekreasi, bukan hanya lansia, tapi lansia bisa diarahkan juga untuk ke taman itu gitu. Tapi akses stabilitas menuju ke taman, trotoarnya juga mesti enak dipakai jalan kaki, jangan sampai ntar trotoarnya nggak ada disamber lagi sama motor sama mobil gitu kan, bahaya juga gitu. Ya kayak gitulah. Nah ini juga nih Pak, selain aspek fisik juga aspek sosial dan mental juga penting ya buat para lansia. Betul. Apalagi biasanya lansia tuh kayak udah nggak punya teman ngobrol, terus merasa kesepian. Nah itu seperti apa tuh Pak? Makanya ada juga dibuat sekolah-sekolah lansia. Di Jawa Barat ini ada sekolah lansia. Nah di sana lansia seperti bisa berkumpul dengan teman-teman, masih diajarkan gitu kan. Terus diajak permainan yang kreatif ya kan untuk melatih otak. Nah sekolah-sekolah lansia ini mudah-mudahan bisa ada di setiap kota kabupaten, minimal 1 di 27 kota kabupaten gitu. Nah ini aspek yang tadi Putri bilang, bukan hanya infrastruktur tapi moralitas gitu kan. Kemudian juga ada gerakan orang tua asuh yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan diikuti oleh wali kota dan bupati, ini lagi diikuti. Gerakan mempunyai orang tua asuh. Jadi ASN itu punya satu orang tua asuh gitu, yang bisa diasuh sama dia. Tapi ini ya mungkin susah kalau diwajibkan ya. Baru sebatas himbauan yang beberapa sudah dilaksanakan. Karena kan kita tahu gajinya ASN juga kan kecil, makanya gaji ASN mesti ditingkatkan juga honornya, tunjangannya, supaya bisa mensupport lansia gitu. Nah kalau tadi Bapak bilang ada sekolah untuk lansia nih Pak. Ada. Nah untuk di Jawa Barat sendiri di mana aja nih Pak yang udah? Baru di kota-kota besar ya, di kota Bandung gitu kan, kota Bekasi, kota Depok. Tapi kota-kota yang seperti Pangandaran, Ciamis, saya rasa
Mungkin belum ada. Kalau belum ada ya tantangan kita untuk membuat itu. Hmm. Iya. Karena supaya bisa bertemu lagi sama teman-teman seusianya juga ya Pak, Iya, lansia ini. betul. Jangankan lansia, anak kecil aja kalau di rumah terus kan wawasannya nggak bertambah dan bosen gitu kan. Betul. Dan lama-lama jenuh kan. Kalau jenuh kan otaknya juga nggak fresh. Apalagi lansia. Lansia itu butuh teman bicara, butuh teman untuk mendengarkan. Dia ngomong, ada yang dengarkan, dia senang. Makanya waktu itu almarhum nenek saya juga gitu. Kadang-kadang kita sempatkan waktu ketemu nenek saya itu. Nenek saya bercerita tentang masa lalu gitu. Kita dengarkan, dan kita dengarkan aja sudah senang tuh beliau tuh. Minggu depannya datang lagi, ceritanya sama tentang masa lalu yang itu lagi. Tapi nggak mungkin kan kita bilang, Nek, kan udah pernah ceritain nggak? Tapi kita dengarkan. Dia senang gitu. Ya. Nah itu, seperti itu. Jadi di sekolah lansia atau di taman lansia atau di ruang-ruang publik yang disiapkan untuk lansia bercengkrama bersama, saya rasa ini bisa menjadi satu pemandangan yang unik, yang indah gitu. Bagaimana orang-orang tua dimuliakan di negara kita, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Oke. Dan juga kita mau bahas soal teknologi nih Pak. Di tengah kemajuan pesatnya teknologi, dari Komisi 5 ada program untuk para lansia ini nggak sih? Teknologi memang satu keniscayaan ya sekarang ini. Ada AI kan, sudah ada ya, seperti podcast begini. Waktu itu kan belum ada ya. Waktu saya di DPRD Kota Bekasi belum ada podcastan kayak gini. Sekarang udah ada gini. Nah, lansia itu memang juga mesti diajarkan tadi di sekolah lansia tentang teknologi supaya juga nggak jadi gaptek. Ya. Tapi ini tantangan tersendiri yang mungkin tidak mudah. Tapi nggak apa-apa. Nanti perangkat-perangkat, gadget dan lain-lain disiapkan, di training gitu kan. Bagaimana lansia bisa main tab. Apalagi sekarang zamannya TV udah ada touchscreen ya kan. Di taman lansia itu nanti atau di sekolah lansia ada TV touchscreen, ada permainan game di situ, ada nonton bersama dan lain-lain. Itu sebuah kemutlakan menurut saya. Oke. Nah Pak, dari tadi untuk mewujudkan kesejahteraan lansia ini, bagaimana nih Pak kolaborasi antara Komisi 5 dan wali kota dan juga gubernur untuk supaya itu tetap jalan gitu? Bicara kesejahteraan, lansia itu memang harus sejahtera. Karena tadi saya bilang, dalam masa kehidupannya dari muda, dia sudah bekerja, banting tulang, dan memberikan kontribusi buat negara ini. Bayar pajak, ya kan, bayar retribusi, bayar PBB, ya kan, makan di restoran, bayar PB1, dan lain-lain. Tapi kalau sudah tua, di atas 60, 70, tentu tidak produktif lagi. Nah, bicara kesejahteraan, ya mungkin ada yang sejahtera, ada yang tidak. Nah, karena sudah tidak menghasilkan uang lagi kan, income lagi kan. Nah, disitulah negara mesti hadir menurut saya. Misalkan ada lansia dalam satu rumah berdua, anak-anaknya sudah nggak ada, kemudian didata oleh RT RW camat, lansia ini sudah tidak punya usaha dan lain-lain, mbok ya PBB-nya dihapuskan, PBB rumahnya maksudnya dihapuskan atau dibayar separuh, atau ya pokoknya adalah penghargaan kepada beliau ini karena kan udah nggak menghasilkan, walaupun dia mungkin dapat dari anaknya gitu kan. Tapi penghargaan itu ada supaya kesejahteraannya juga terjaga. Banyak sekali keluhan lansia tinggal di rumah-rumah di tengah kota, bayar PBB-nya mahal, padahal dia udah pensiun, nggak punya penghasilan, akhirnya ngeluh, ini gimana ini gitu kan. Nah, itu salah satu contoh. Transportasi publik, lansia mau kemana-mana belum tentu dia punya mobil. Kalaupun punya mobil, dia mesti pakai supir karena matanya udah kurang bagus dan lain-lain, fisiknya nggak ini gitu kan. Akhirnya dia naik transportasi publik. Nah, diberilah keringanan di situ. Kalau di Malaysia, lansia itu namanya warga usia emas, warga emas. Warga emas. Jadi dianggap dia udah warga emas. Naik MRT itu gratis. Naik bus gratis gitu kan. Periksa kesehatan juga gratis. Itu negara hadir. Negara hadir memberikan penghargaan lewat peraturan undang-undang yang harus dijalankan oleh semua gitu. Kalau tadi himbauan
cari orang tua asuh itu hanya himbauan. Oke. Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Tapi kalau negara hadir, maka ini dirasakan oleh semua lansia. Gitu. Ya. Kadang banyak juga ya Pak kasusnya tuh yang lansianya tuh tinggal di daerah pelosok sampai dia tuh tinggal di gubuk yang udah nggak layak gitu sampai orang-orang pada iya, nggak betul. tahu. Jawa Barat ini kan nggak semuanya kota. Ya. Jawa Barat ini ada juga yang desa-desa, yang di pelosok-pelosok. Nah ini PR lagi nih. Menjadi lebih berat lagi ya tantangannya ke depan buat Pak Gubernur, DPRD juga dan semua pemegang kebijakan gitu. Yang Putri bilang benar sekali nih. Kalau yang di Ciamis ya kan, Iya. di di Pangandaran, yang di desa-desa, di Pamengpeuk, wah memang itu berat juga. Banyak soalnya di Tribun Jabar banyak banget Pak reporter yang bener-bener nyari ke desa-desa gitu ternyata itu, nggak layak gitu tempat tinggalnya. Ya itu PR-nya. PR ke depan kita gimana tuh. Kalau kota-kota perkotaan ya mungkin tadi yang kita bahas tuh masih konteks perkotaan. Ya, pedesaan infrastrukturnya beda lagi tuh. Ya apa tantangannya kita tanya nanti bantuan untuk lansia-lansia di desa-desa seperti apa gitu. Apakah peningkatan gizi setiap bulan dikasih kiriman susu atau apa gitu kan. Atau dikasih fasilitas yang bisa membuat lansia-lansia di desa itu bisa kreatif dan produktif. Apakah dikasih peran pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, ya kan? Jadi lansia itu nggak nganggur, tapi juga dia merasa masih produktif. Kerjanya nggak usah yang berat-berat. Di Singapura lansia itu kerja di bandara, kerja di mall, bersih-bersih, tapi dia nggak yang berat-berat gitu. Tapi dia dikasih pekerjaan, tidak disuruh di rumah aja gitu, dikasih kerjaan dan dia menghasilkan uang gitu. Dan dia senang, bangga, oh setua begini saya masih bisa menghasilkan uang gitu. Harus tuh seperti itu Pak, supaya mental biasanya kan orang-orang tuh kalau buat lansia stigma itu masih yang oh ini cuma dikasih bansos aja gitu Pak, padahal mereka masih tetap produktif ya Pak. Betul. Kalau misalkan di kampung-kampung diajarin batik gitu kan, atau bikin makanan atau apa, ya kan yang nggak terlalu berat tapi bisa membuat produktivitasnya ada gitu. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Roni. Nah, seperti apa sih visi jangka panjang dari Komisi 5 dalam membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan? Memang visinya Pak Gubernur Jawa Barat itu harus kita selaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama di DPRD terkait dengan pembuatan regulasi, anggaran-anggaran gitu kan. Karena Jawa Barat ini potensi besar sekali, ya kan. Dan persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-persoalan kemasyarakatan ini adalah never ending story. Cerita yang nggak akan pernah ada habisnya selama peradaban itu ada gitu kan. Apakah persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan infrastruktur, persoalan sumber daya manusia sendiri seperti tadi, ada lansia, ada usia produktif, ada balita gitu kan. Nah, cita-citanya kita pengen masyarakat Jawa Barat ini kan menjadi masyarakat yang unggul, dalam kerangka Republik Indonesia ini. Nah, pertama yang mesti dibenahi, yang saya tangkap waktu saya bertemu dengan Pak Gubernur adalah perbaikan pendidikan berkelanjutan yang dari fasilitas kemudian sumber dayanya dibenahi nih di Jawa Barat ini. Kita harus akuin kita kekurangan SMA, kita kekurangan SMK gitu kan. Nah, ini yang nanti perlu ditambah di daerah-daerah. Di 27 kota kabupaten mana yang padat-padat, mana yang dekat dengan kawasan industri dibikin SMK supaya bisa menyerap tenaga kerja vokasi ya, kejuruan yang bisa diisi ke industri-industri sekitarnya. Tantangan negara-negara ke depan ini udah sangat berat. Industri kita lihat Vietnam maju, Cina maju, ini Indonesia juga nggak boleh kalah maju. Jawa Barat punya kawasan industri, MM 2100, Lipo Cikarang ya kan, Jababeka, Delta Mas,
kawasan industri ini banyak investasi asing masuk, begitu juga investasi dalam negeri. Tapi kalau tenaga kerjanya nggak siap, repot juga. Jadi pemuda-pemuda Jawa Barat ini juga mesti diajarkan, dilatih, dididik supaya siap untuk membangun kampung halamannya. Nah, boleh Pak, harapan dari Bapak nih terkait lansia ini seperti apa? Saya berharap lansia di Jawa Barat ini panjang umur, sehat selalu, dan kita generasi muda yang ada saat ini, marilah kita muliakan orang tua kita, kemudian para lansia yang ada di sekitar kita, berikan penghargaan dan penghormatan karena beliau ini pernah berjasa membangun bangsa dan negara waktu usia muda dan juga mendidik kita sampai hari ini. Hatur nuhun. Wah, Pak Roni ini hatur nuhun pisan ya atas waktunya. Di tengah waktunya yang padat masih mau ngobrol sama Tribun Jabar nih. Iya, senang sekali sambil diskusi santai. Terima kasih Putri ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, demikian Tribuners Podcast hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa update pemberitaannya di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast yang lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.